Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. Sejarah filsafat Islam. Dalam sejarah, pertemuan Islam dengan filsafat terjadi pada abad-abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah. Pada saat Islam berhasil mengembangkan sayapnya dan menjangkau daerah-daerah baru dalam abad pertengahan, filsafat dikuasai oleh umat Islam. Buku-buku filsafat Yunani diseleksi dan disadur seperlunya serta diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Filsafat Islam merupakan hasil pemikiran umat Islam secara keseluruhan. Pemikiran umat Islam ini merupakan buah dari dorongan ajaran Al-Quran dan hadis. Kedudukan akal yang tinggi dalam kedua sumber ajarannya, Islam tersebut bertemu dengan peranan akal yang besar dan ilmu pengetahuan yang berkembang maju dalam peradaban umat lain, terutama peradaban Yunani, Persia, dan India. Tokoh-tokoh filsafat Islam dan pemikirnya. Yang pertama, Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi-definisi dari filsafat terdahulu, itu pun tanpa menegaskan dari siapa perolehannya. Mungkin dengan menyebutkan berbagai macam definisi itu dimasukkan bahwa pengertian yang sebenarnya tercakup dalam semua definisi yang ada, tidak hanya pada salah satunya. Yang kedua, Al-Farabi. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Plato dan Aristoteles, sebab kelihatan berlainan pemikirannya, tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Pola pikir pada bidang mantik dan fisika, Al-Farabi sependapat dengan alur pikiran Aristoteles. Dalam bidang etika dan politik, ia bersependapat dengan Plato, dan persoalan metafisika, ia sependapat dengan Plotinus. Selanjutnya ada Ibnu Sina. Dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filosof menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril, juga disebut akal 10 atau akal aktif. Perbedaannya hanya terletak pada cara pemerolehannya. Yang terakhir ada Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila seorang murid bertanya, maka pertanyaan itu tidak langsung dijawab, melainkan dilempar kembali kepada murid-murid lainnya yang terbagi kepada beberapa kelompok. Hikmah dan falsafah Maskawih membedakan antara pengertian hikmah. Menurutnya, hikmah adalah keutamaan jiwa yang cerdas, yang mampu membeda-bedakan, sedangkan filsafat ia tidak memberikan dengan tegas, ia hanya membagi filsafat menjadi dua bagian, teori dan praktis. Dan Ibnu Rashid, pencari Tuhan. Ibnu Rashid meneliti berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Menurut pendapat dia, yang paling terkenal ada 4, yaitu Asy'ariyah, Mu'tazilah, Batiniyah, dan Haswiyah. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan yang berlainan tentang Tuhan dan banyak memindahkan kata-kata syara dari arti lahirnya kepada takwilan disesuaikan dengan kepercayaan.